Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas video kali ini, kami akan menjelaskan tentang rancangan industri pengolahan Minion Snack Bar di PT Banana Bro. Anggota tim kami terdiri dari Reza Irsyad, NPM 66, Marisa Kusuma, NPM 45, Arini Rista, NPM 70, dan saya sendiri, Khairina Tamimi, 73. Konten yang akan dibahas adalah pendahuluan, spesifikasi bahan, proses produksi, neraca bahan, neraca panas, spesifikasi alat, dan penutup. Pendahuluan. Seiring berkembangnya waktu dan tingginya tingkat kesibukan masyarakat menyebabkan kebutuhan pangan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan gizi dan cita rasa yang enak saja. Namun, pangan diharapkan mampu berfungsi menjaga kesehatan, aman dikonsumsi, serta praktis dalam penyajiannya. Pisang memiliki jumlah yang sangat melimpah, serta kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Namun sayangnya, belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya untuk memberikan nilai tambah dari pisang adalah dengan mengelola pisang menjadi snack bar sebagai produk olahan siap saji dengan nilai kalori yang mencukupi kebutuhan tubuh. Pangan bentuk snack bar ini mudah dibuat dan dikreasikan dengan berbagai macam bahan serta mudah untuk dikonsumsi. Hal ini menjadikan nilai tambah produk untuk memenuhi kebutuhan pola hidup masyarakat modern pada saat ini. Deskripsi produk: merek dagang Minion Snack Bar, produksi PT Banana Bro, dimensi produk: panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, dan tinggi 2,7 cm. Berat bersih 30 gram. Penentuan lokasi: berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komoditas pisang di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 2.059.000 ton. Dan komoditas terbanyak ada di Kota Malang dengan jumlah 9.728.000 kuintal. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka penduduk di Kota Malang sebanyak 847.000 orang dan data pengangguran sebanyak 27.000 orang. Kedua hal tersebut yang menjadikan alasan kami memilih Kota Malang sebagai tempat produksi, khususnya di Kecamatan Sukun. Dapat dilihat pada gambar, Kecamatan Sukun terletak di bagian barat daya Kota Malang dan tidak jauh dari alun-alun Kota Malang, serta sudah memiliki akses jalan tol, sehingga dapat memudahkan untuk pendistribusian barang. Spesifikasi bahan. Dalam pembuatan snack bar dibutuhkan bahan baku utama berupa pisang. Dalam pisang, kandungan yang tertinggi adalah karbohidrat, yaitu sebanyak 61,2 gram. Selanjutnya, pisang juga mengandung lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahan penunjang yang digunakan untuk membuat snack bar yaitu antara lain tepung kacang merah, tepung tapioka, gula halus, margarin, telur ayam, dan kacang mede, di mana komponen-komponen dari bahan penunjang ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Contohnya saja pada tepung kacang merah. Pada tepung kacang merah mengandung protein sebanyak 22,3 gram, karbohidrat sebanyak 61,2 gram, dan lemak, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niasin, kalsium, fosfor, dan zat besi. Dalam kacang mede mengandung protein sebanyak 27,7 gram, lemak sebanyak 36,7 gram, karbohidrat sebanyak 5,91 gram, serta serat dan gula. Untuk tepung tapioka, gula halus, margarin, telur ayam berguna untuk memperbaiki tekstur pada snack bar dan memberi rasa pada snack bar. Proses produksi dalam pembuatan snack bar. Terdapat beberapa proses tahap yang harus dilewati, yaitu pencampuran pertama. Pencampuran pertama yaitu dengan tepung kacang merah, tepung tapioka, tepung pisang dicampur menggunakan mixer. Kemudian setelah adonan jadi,
Memasuki tahap pencampuran kedua, yaitu ditambahkan gula halus ke adonan, kemudian diaduk menggunakan mixer. Setelah adonan tercampur rata, dilakukan penambahan margarin, putih telur, pura pisang, stroberi kering, dan kacang mede. Setelah adonan snack bar jadi, akan memasuki proses pencetakan, di mana adonan snack bar akan dipipihkan dan dicetak sesuai keinginan. Kemudian setelah dicetak, snack bar yang belum matang akan dimasukkan ke oven dan dipanggang dengan suhu 120 derajat Celcius selama 65 menit. Snack bar akan didinginkan, kemudian dikemas. Dapat juga dilihat pada diagram blok. Proses pencampuran 1, pencampuran 2, pencampuran 3 yang menggunakan mixer dengan kode M110. Setelah adonan tercampur, adonan akan memasuki mesin roller dengan bantuan konveyor J111. Adonan yang sudah jadi akan dipipihkan menggunakan mesin roller X120. Selanjutnya akan memasuki mesin slicer berkode X130, di mana adonan yang telah dipipihkan akan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Adonan akan memasuki proses pemanggangan. Pada proses pemanggangan ini menggunakan mesin oven kode E140. Setelah snack bar matang, snack bar akan dikemas menggunakan mesin pengemas P150 menggunakan bantuan berupa konveyor J141 dan mesin filling and sealing P141. Selanjutnya adalah neraca massa. Proses pembuatan minion snack bar terdapat 5 proses perlakuan, yaitu pencampuran bahan, pencetakan, pemanggangan, pengirisan, dan pemotongan produk. Neraca massa berfungsi untuk mengetahui aliran massa bahan atau produk saat proses berlangsung, sehingga kita dapat melihat berat daripada bahan masuk sama dengan berat pada bahan keluar. Neraca massa pencampuran. Proses pencampuran bahan dibedakan menjadi 3 tahapan. Pada pencampuran pertama terdiri dari 3 bahan, yaitu kacang merah, tepung tapioka, dan tepung pisang. Dari ketiga bahan tersebut dilakukan pencampuran di mixer. Pada saat proses berlangsung, terdapat hilang bahan sebesar 0,5% akibat adonan yang terselip pada mixer yang tidak bisa diambil atau tercecer pada saat proses berlangsung, sehingga berat bahan yang didapat pada akhir tidak sama dengan berat pada awal masuknya. Untuk itu, maka diperlukan perhitungan neraca massa untuk melihat seberapa besar massa yang hilang. Pertama-tama kita masukkan data massa A kacang merah seberat 5,8 kg melakukan dengan massa tepung tapioka 1,163 kg, lalu ditambahkan dengan massa daripada tepung pisang yaitu 2,91 kg. Selanjutnya kita bisa melihat massa yang hilang, tapi kita harus melihat massa yang didapatkan terlebih dahulu. Massa yang didapatkan adalah massa adonan D sebesar 9,8236 kg. Selanjutnya kita dapat menghitung massa yang hilang, yaitu massa yang hilang didapatkan dari massa A ditambah dengan massa B ditambah dengan massa C lalu dikurangi dengan massa D, sehingga didapatkan massa yang hilang yaitu 0,0494 kg. Selanjutnya adalah neraca massa pencampuran kedua. Pada pencampuran kedua terdiri dari 2 bahan, yaitu adonan D pada pencampuran pertama dan gula tepung. 2 bahan tersebut dilakukan pencampuran di mixer. Pada saat proses berlangsung terjadi hilang bahan sebesar 0,5%, sehingga berat bahan yang didapatkan pada akhir proses tidak sama dengan berat bahan
pada awal masuk. Sehingga kita menggunakan neraca massa untuk menghitung massa yang hilang. Massa yang masuk, yaitu massa D dan E, terdiri dari 9,8236 kg adonan D, lalu ditambahkan 2,91 gula tepung, sehingga didapatkan jumlah total 12,7336 kg. Untuk adonan F, 12,67 kg, sehingga dari data tersebut kita dapat menghitung massa yang hilang, yaitu massa yang masuk dikurangi dengan massa adonan F, sehingga didapatkan massa sebesar 0,0636 kg, sehingga massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Selanjutnya adalah pencampuran ketiga. Pada pencampuran ketiga terdiri dari berbagai macam bahan, yaitu adonan F, margarin, putih telur, pure pisang, stroberi kering, dan kacang mede. Dari bahan-bahan tersebut akan dilakukan pencampuran di mixer. Pada saat proses berlangsung, terjadi hilang bahan sebesar 0,1%. Melalui neraca massa, kita bisa menghitung massa yang hilang. Pertama, kita menghitung massa yang masuk. Adonan F 12,67 kg ditambah dengan margarin 2,91 kg, ditambah dengan putih telur 3,5 kg, ditambah dengan pure pisang 5,814 kg, ditambah dengan stroberi kering 0,5 kg, dan ditambah dengan kacang mede 0,25 kg. Untuk massa adonan L, adonan pada saat keluar didapatkan sebesar 25,6184. Dari massa yang masuk didapatkan total sebesar 25,644 kg. Dari data-data tersebut kita bisa menghitung seberapa berat massa yang hilang melalui perhitungan massa masuk dikurangi dengan massa adonan L, yaitu 25,644 kg dikurangi dengan 25,6184, sehingga massa hilang yaitu sebesar 0,05644 kg. Selanjutnya adalah neraca massa pencetakan. Sewaktu pencetakan bahan, terdapat beberapa bahan yang hilang akibat dari proses, sehingga perlu dihitung secara detail seberapa besar bahan yang hilang. Pada saat proses pencetakan, adonan L seberat 25,6184 kg dilakukan proses pencetakan. Pada akhir pencetakan didapatkan pengurangan massa, sehingga beratnya berkurang menjadi 25,593 kg. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perhitungan neraca massa. Massa L tadi 25,6184 dikurangi dengan massa M 25,593, sehingga didapatkan 0,02562 kg tersebut adalah massa yang hilang akibat proses berlangsung, sehingga massa masuk sama dengan massa keluar. Massa L sama dengan massa M, yaitu adonan saat proses pencetakan selesai, ditambah dengan massa hilang pada proses pencetakan. Neraca massa pemanasan. Sewaktu produk mengalami proses pemanggangan, maka dia akan terjadi proses penguapan. Proses penguapan air ini mengakibatkan penurunan bobot daripada berat produk. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perhitungan neraca massa guna melihat berapa besar susut bobot pada produk tersebut. Massa masuk adalah massa snack bar mentah, yaitu adonan M 25,593 kg, sedangkan massa keluar massa snack bar matang, yaitu 24,313 kg, ditambah dengan air yang hilang melalui perhitungan massa M dikurangi dengan massa O, sehingga didapatkan air yang hilang sebesar 1,28 kg. Selanjutnya adalah neraca massa pemotongan. Pada saat proses pemotongan terjadi perubahan size yang lebih kecil. Akibat dari proses tersebut terdapat beberapa bahan yang tercecer pada proses berlangsung, sehingga mengakibatkan susut bobot daripada produk tersebut. Susut bobot tersebut dapat kita lihat melalui perhitungan neraca massa. Massa masuk yaitu massa P dengan berat 24,313 kg, dan selanjutnya adalah massa keluar dengan berat 24,289 kg. Dari massa P dan massa Q, kita dapat memperoleh massa yang hilang, yaitu massa yang hilang sama dengan massa P dikurangi dengan massa Q, sehingga didapatkan massa yang hilang sebesar 0,0243 kg. Neraca panas. Proses pembuatan Minion Snack Bar
melibatkan perubahan energi dalam proses pembuatannya. Perhitungan perubahan energi ini dapat mempermudah kita menentukan kapasitas power alat dan mesin. Fungsi dari neraca massa adalah mempermudah kita melihat kapasitas power yang dibutuhkan daripada alat dan mesin tersebut. Adapun dalam pembuatan snack bar terdiri dari proses pencampuran, pencetakan, pemanggangan, dan penirisan. Neraca panas proses pencampuran. Pada saat proses pencampuran, terdapat kenaikan suhu akibat proses gesekan antara adonan dengan mixer, sehingga menimbulkan panas. Panas ini yang akan menyebabkan peningkatan suhu pada adonan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Neraca panas pencampuran pertama. Sebelum kita menghitung neraca panasnya, kita melihat koefisien panas pada masing-masing bahan. Terlebih dahulu kita menghitung kalor pada masing-masing bahan. Kalor masuk sama dengan kalor keluar. Pertama-tama kita total kalor masuk terlebih dahulu, sehingga didapatkan kalor sebesar 341,733 kJ. Selanjutnya, untuk kalor keluar, yaitu kalor adonan D ditambah dengan kalor adonan hilang, sehingga didapatkan kalor sebesar 411,4075 kJ. Kalor masuk terdiri dari kalor adonan-adonan yang masuk dan ditambahkan dengan energi alat. Kita dapat menghitung energi alat dengan mengurangi kalor adonan keluar dikurangi dengan kalor adonan masuk, sehingga didapatkan energi alat sebesar 69,675 kJ, sehingga kalor masuk sama dengan kalor keluar. Selanjutnya adalah neraca panas pencampuran kedua. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Neraca panas pencampuran ketiga. Sebelum kita menghitung neraca panasnya, kita melihat koefisien panas pada masing-masing bahan. Terlebih dahulu kita menghitung kalor pada masing-masing bahan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Neraca panas proses pencetakan. Pada saat proses ini terjadi, energi listrik dirubah menjadi energi kinetik, dirubah menjadi energi panas akibat gaya gesek yang terjadi antara bahan dan pencetak. Melalui neraca panas, kita dapat memperhitungkan panas yang diperlukan dalam proses tersebut, energi alat yang diperlukan dalam proses tersebut. Sebelum kita menghitung neraca panasnya, kita melihat koefisien panas pada masing-masing bahan. Terlebih dahulu kita menghitung kalor pada masing-masing bahan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Kalor energi alat ini menyeimbangkan kalor masuk dengan kalor keluar, sehingga antara kalor masuk itu sama dengan kalor keluar. Neraca panas proses pemanggangan. Pada saat proses ini terjadi perubahan energi dari energi listrik dan gas LPG dirubah menjadi energi panas untuk mematangkan produk. Energi alat yang dibutuhkan ini dapat kita lihat melalui perhitungan neraca panas. Sebelum kita menghitung neraca panasnya, kita melihat koefisien panas pada masing-masing bahan. Terlebih dahulu kita menghitung kalor pada masing-masing bahan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Kalor energi alat ini menyeimbangkan kalor masuk dengan kalor keluar, sehingga antara kalor masuk itu sama dengan kalor keluar. Selanjutnya adalah neraca panas proses penirisan. Pada saat proses ini terjadi energi listrik yang dirubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan konveyor. Pada saat perubahan energi ini tidak berdampak apapun pada bahan. Tetapi pada saat penirisan ini suhu bahan akan turun, sehingga kalor pada bahan akan masuk ke lingkungan. Maka kita dapat memperhitungkan seberapa besar energi kalor yang keluar ke lingkungan. Sebelum kita menghitung neraca panasnya, kita melihat koefisien panas pada masing-masing bahan. Terlebih dahulu kita menghitung kalor pada masing-masing bahan. Adapun perhitungannya
sebagai berikut. Dari kalor keluar ini menyeimbangkan kalor masuk dan kalor yang keluar pada saat proses penirisan berlangsung. Selanjutnya adalah neraca panas proses pemotongan. Pada saat proses ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kinetik, dan pada saat proses berlangsung adanya gaya gesek mengakibatkan perubahan energi menjadi energi panas. Kita dapat memperhitungkan seberapa besar energi alat yang dibutuhkan pada proses ini berlangsung dengan menggunakan perhitungan neraca panas. Sebelum kita menghitung neraca panasnya, kita melihat koefisien panas pada masing-masing bahan. Terlebih dahulu kita menghitung kalor pada masing-masing bahan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Spesifikasi alat ini terdapat dua kategori, mesin peralatan utama dan mesin peralatan pendukung. Pada mixer ini, dia mempunyai fungsi sebagai alat untuk menghomogenkan semua bahan dalam pembuatan snack bar ini. Pada prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran blade secara berlawanan arah yang mengakibatkan terjadinya tekanan antar bahan sehingga adonan menjadi homogen. Dia memiliki sistem operasi yaitu secara batch. Mesin utama yang kedua yaitu roller. Fungsinya untuk mengubah adonan menjadi bentuk lembaran yang padat dan tebal. Memiliki prinsip kerja sebagai daya tekanan terhadap perputaran roll-roll yang digerakkan oleh motor secara berlawanan arah sehingga dihasilkan lembaran adonan yang padat dan tebal. Sistem operasinya secara kontinus. Kemudian oven berfungsi untuk memanggang adonan snack bar dengan sistem kerja yaitu pemanasan pada suhu 120 sampai 140 derajat Celcius. Sistem kerjanya yaitu continuous. Mesin utama yang terakhir yaitu filling and sealing. Dia untuk mengemas snack bar ini dari melipat dan merekatkan bagian bawah kemasan dengan long sealer, penutup dan pemotongan dengan end sealer. Sistem operasinya yaitu secara kontinu. Untuk bagian kedua yaitu mesin peralatan pendukung, ada seater, yaitu seater ini fungsinya untuk memotong dan mencetak snack bar. Kemudian sistem operasinya yaitu continuous. Conveyor, dia berfungsi untuk mendinginkan snack bar, mempunyai prinsip kerja yaitu aliran udara dari kipas dalam cooling box. Sistem operasinya continuous. Demikian penjelasan video dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.